Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Zion Church of Christ. Hari ini kita bersama-sama mau menyembah Tuhan. Kita di acara I Start With Jesus. Kita akan memulai bersama dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya. Amin. Sebelum kita akan memulai aktivitas kita, mari kita akan sama-sama menyembah Tuhan, mencari wajah Tuhan. Kita percaya bahwa setiap hari yang kita lewati, Tuhanlah yang menuntun dan memimpin kita. Bapak Ibu Saudara juga boleh mempersiapkan perangkat perjamuan kudus berupa tubuh dan darah Yesus dan juga minyak urapan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, Tuhanlah yang menyertai kami dan menuntun kami. Pada pagi hari ini kami mau bersyukur padamu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, memberikan hati kami, hidup kami kepadamu. Biarlah sepanjang hari ini Roh Kudus, Tuhanku Yesus yang memimpin kami. Sehingga kami boleh berjalan di dalam langkah kami. Dan kami percaya bahwa kami lebih daripada pemenang-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau dipuja, Engkau dipuji, Engkau disenangkan oleh pujian penyembahan kami. Di dalam nama Yesus, mari yang bersama-sama berdoa, sama-sama kita berkata, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan di dalam Lukas 1 ayat ke-37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kita percaya bahwa Dia sanggup membelah laut. Dia sanggup juga yang meneduhkan badai. Apapun badai kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhanlah yang sanggup meneduhkannya. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang akan senantiasa menuntun hidup kita. Mari kita sembah Tuhan. Mari bersyukur. Mari tinggikan nama-Nya. Bersyukur. Mari angkat suaramu. Beri pujian padanya. Sebab bagi Tuhan tiada yang mustahil. Dia sanggup, Dia sanggup. Oh, haleluya. Mari kita sama-sama kita katakan, di dalam kelemahan sempurna kuasa-Nya. Haleluya, mari katakan, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu Tuhan. Apapun hebatnya tantangan kami, kami punya Tuhan yang lebih hebat. Kami mau serahkan hidup kami kepadamu. Kami percaya. Mari katakan lagi. Di dalam kelemahanku sempurna, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang tuntun jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Haleluya, haleluya. Mari katakan lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari angkat suaramu. Di dalam kelemahan, di dalam kelemahanku sempurna
kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang membelah laut, yang terang badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat, mari katakan lagi, yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai. Amin. Yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat. Mari kita katakan lebih lagi. Wow, 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 yang membelah laut, yang teduhkan badai. Amin. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat. Mari katakan lagi, yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Mari angkat suaramu, mari sembah Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Ku berserah kepadamu. Mari bawa hatimu, percayakan hidupmu kepadanya. Dia pembuat mujizat sejati. Ingat segala perbuatannya yang ajaib. Dia sanggup membelah laut, Dia sanggup mendudukan badai, badai hidupmu, badai segala tantanganmu. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami angkat suara kami percaya pada-Mu Tuhan. Oh, tiada perkara yang sulit bagi-Mu Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Di saat kami berdoa, di saat kami percaya, luar biasa Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari
Mari sama-sama kita katakan. Di saat ku tak berdaya, apapun keadaan, kuasanya sempurna dalam hidup kita. Ketika kau percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan kita, tetapi oleh karena kekuatan Roh. Ketika ku berdoa, amin. Mari katakan jemaat Tuhan, katakan. Di saatku tak berdaya, amin. Kuasamu yang sempurna. Ketika kau percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika ku berdoa, kita mau katakan nyata lebih lagi. Wow. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna, amin. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat. Ketika ku percaya, mukjizat. Ketika ku berdoa, ketika ku berharap, ketika ku percaya, ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Beri sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan kita. Beri sorak-sorai haleluya. Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah I Start with Jesus. Kami senang selalu menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara di setiap hari Sabtu paginya di jam 5.30 pagi. Dan kami senang menyambut Anda juga untuk selalu tergabung di dalam program-program kegiatan Gereja Zion Church of Christ. Dan salah satunya melalui siaran online pagi hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara juga dapat mengikuti kegiatan ibadah Gereja Zion Church of Christ setiap hari minggunya, yaitu di jam 8 pagi, di jam 10 pagi yang bertempat di Menara 1 Sentra Kelapa Gading, di area Bundaran Kelapa Gading. Ingat, jam 8 dan jam 10 pagi. Kami senang menyambut kehadiran saudara juga untuk bisa bersama-sama beribadah secara onsite. Nah, puji nama Tuhan, tentunya saudara sudah diberkati di dalam pujian penyembahan. Saudara mengalami lawatan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dan sebentar kita akan belajar firman Tuhan. Dan di pagi hari ini Tuhan mau menyingkapkan kepada setiap kita tentang pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya judul yang kami bawakan di pagi hari ini yaitu bertema tentang pemeliharaan Tuhan. Dan saya percaya bahwa semua orang yang percaya pada Yesus hidupnya ada di dalam jaminan pemeliharaan Tuhan. Mari kita buka Alkitabnya yang terambil di dalam Kejadian pada pasal 45 pada ayat yang kelima. Ini tentang kisah Yusuf yang ada di tanah Mesir. Janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf itu dibenci oleh saudara-saudaranya. Pada satu kesempatan, Yusuf ditangkap dan dijual kepada pedagang budak. Kemudian, ia dibawa ke Mesir, lalu dibeli untuk bekerja di rumah seorang perwira Mesir yang bernama Potifar. Awalnya Yusuf menjadi hamba, kemudian kisah hidupnya berubah menjadi seperti yang Tuhan rencanakan, yaitu untuk memelihara keberlangsungan hidup seluruh keturunan Yakub. Seringkali dalam hidup ini kita tidak paham perjalanan kisah hidup kita akan menjadi seperti apa. Mungkin saja pada saat Anda menyaksikan siaran ini, ada pertanyaan yang sama dalam pikiran, yaitu akan menjadi apa di hari-hari ke depan nantinya? Atau apakah dapat melanjutkan kehidupan ini? Dan segala pertanyaan-pertanyaan yang telah membingungkan Anda.
Nah, satu hal yang saya mau katakan bahwa berdasarkan janji Tuhan Yesus melalui kebenaran firman Tuhan, bahwa Dia Tuhan yang selalu sanggup untuk menjaga dan memelihara kehidupan anak-anaknya. Nah, berbicara mengenai pemeliharaan Tuhan, kita dapat melihat dari awal ketika Tuhan menciptakan dunia ini. Setelah Bapa di surga menciptakan langit dan bumi, dalam Kejadian 1 ayat yang pertama, Tuhan tidak lantas meninggalkan dunia untuk berjalan sendiri. Sebaliknya, Tuhan terus terlibat di dalam kehidupan umatnya dan di dalam pemeliharaan ciptaannya Tuhan. Nah, Tuhan bukanlah seperti seorang ahli pembuat jam yang membuat bumi, lantas biarkan itu menjalankan dan biarkan itu bergerak dengan sendirinya. Kalau jam seperti itu, tapi Tuhan tidak demikian. Tuhan adalah Bapa, yaitu Bapa yang penuh kasih, yang senantiasa memelihara apa yang telah Dia ciptakan. Perhatian Tuhan yang terus-menerus atas ciptaan dan umatnya secara doktrin itu disebut dengan pemeliharaan Tuhan. Nah, sampai di sini saudara bisa melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah melepaskan pemeliharaannya atas setiap umat ciptaannya. Nah, saudara, dari hal ini setidaknya terdapat 3 aspek tentang pemeliharaan Tuhan yang dapat kita pelajari. Yang pertama adalah tentang pelestarian. Garis bawah ini, pelestarian. Nah, dengan kuasa Tuhan, Allah melestarikan dunia yang diciptakannya. Dan ini terdapat di dalam pengakuan Daud. Dan Daud mengakui pelestarian Tuhan dan itu jelas sekali. Dalam Mazmur 36, pada ayat yang ke-7 kata Daud begini, "Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukummu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan kau selamatkan." Atau dalam versi bahasa Inggrisnya kata kau selamatkan itu artinya peliharakan ya Tuhan. Nah, saudara bisa lihat di sini. Kuasa Tuhan yang melestarikan itu terlaksana melalui putranya, Yesus Kristus. Sebagaimana juga yang ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam tulisannya kepada jemaat di Kolose. Dalam Kolose 1 ayat 17 dikatakan, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Nah, oleh kuasa Kristus, bahkan partikel hidup yang terkecil pun itu Tuhan mampu persatukan. Jadi artinya, siapapun kita, tidak ada yang tidak dalam perhatian Tuhan. Garis bawah ini, siapapun kita, semua kita ada di dalam perhatian Tuhan. Sekalipun kecil kata orang lain, sekalipun tidak berharga kata orang lain, tetapi Tuhan mampu menjadikan Anda hebat. Nah, itu dia. Kuasa atau aspek pemeliharaan Tuhan itu berbicara, yaitu mengenai bagian-bagian yang ajaib, bahwa Dia Tuhan yang senantiasa menjaminkan kehidupan anak-anaknya. Yang kedua, aspek yang kedua adalah tentang pemeliharaan Tuhan, yaitu penyediaan. Oke. Penyediaan itu artinya gini, Tuhan bukan saja tadi di awal melestarikan bumi yang telah diciptakannya, tetapi Tuhan juga menyediakan apa yang diperlukan oleh setiap ciptaannya itu. Ketika Tuhan menciptakan bumi, Tuhan juga menciptakan musim. Anda nanti bisa lihat di dalam Kejadian 1 ayat 14. Dan ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan juga memberi makan manusia, dan hewan yang diciptakan juga diberikan makan dalam Kejadian 1 ayat 29 sampai 30. Nah, setelah air bah menghancurkan bumi, Tuhan memperbaharui janji penyediaan ini. Makanya Tuhan berfirman dalam Kejadian 8 ayat 22, selama bumi masih ada, ingat garis bawah ini, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Nah, kita bisa melihat di sini pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, bahwa Dia menyediakan bagi setiap ciptaannya. Itu dalam pemeliharaan Dia. Nah, kalau kita melihat beberapa mazmur menegaskan kebaikan Tuhan dalam menyediakan kebutuhan bagi makhluk-makhluk ciptaannya.
Misalkan kalau kita baca di dalam Mazmur 104 ayat 1 sampai 35, Mazmur 145 ayat 1 sampai dengan 21. Kita bisa melihat di sana. Lalu juga Tuhan sendiri menyatakan kuasanya untuk menciptakan dan memelihara. Itu dikatakan kepada Ayub, yaitu pada Ayub 38 ayat 1 sampai 41, sampai pasal 41 ayat 34 maksud saya. Dari Ayub 38 ayat 1 sampai dengan Ayub 41 sampai dengan ayat yang ke-34. Di situ Tuhan sendiri mengatakan kepada Ayub tentang pemeliharaan. Dan Yesus juga ternyata mengatakan dengan tegas mengenai penyediaan ini, bahwa Tuhan menyediakan kebutuhan burung-burung di udara, bahkan juga bunga-bunga bakung di padang pun itu ada di dalam pemeliharaan Tuhan, dalam Matius 6 ayat 26 sampai dengan 30 dan Matius 10 pada ayat yang ke-29. Saudara, pemeliharaan Tuhan itu menyediakan bukan saja kebutuhan jasmania manusia, tetapi juga kebutuhan rohaninya manusia. Jadi dari sini kita dapat melihat bahwa Tuhan menunjukkan kasih dan perhatian khusus bagi umatnya, yang masing-masing pribadi itu dihargainya. Jadi percayalah, setiap saudara yang menyaksikan acara ini, Anda bernilai tinggi di mata Tuhan, dan Tuhan selalu menjaminkan keperluan hidup Anda. Catat ayat ini, Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Wow, itu aspek yang kedua, ya, tentang pemeliharaan Tuhan. Mulai dari pelestarian, lalu dia memberikan yang namanya penyediaan bagi kita. Dan aspek yang ketiga itu berbicara mengenai pemerintahan. Di samping pelestarian, di samping penyediaan, kebutuhan ciptaan Tuhan, Ia juga ternyata memerintah dunia ini. Karena Tuhan itu berdaulat. Garis bawahi, Tuhan itu berdaulat. Peristiwa-peristiwa dalam sejarah terjadi menurut kehendaknya Tuhan, yang mengizinkan dan menurut pengawasannya Tuhan. Segala yang ada di dalam dunia ini tidak ada yang lolos dari pemandangan Tuhan, termasuk segala rencana-rencana tersembunyi apapun yang ada di dunia ini. Dunia berpikir dapat melakukan apapun yang mereka mau. Itu karena pengaruh dari si jahat yang telah mendominasi pikiran-pikiran banyak orang. Dalam 1 Yohanes 5 pada ayat ke-19, firman Tuhan berkata, kita tahu bahwa kita ini berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ya, dengan kata lain, dunia kini tidak tunduk kepada kuasa pengaturan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi dunia ini, orang-orang di dalamnya sedang memberontak terhadap Tuhan dan diperbudak oleh iblis. Tetapi karena Tuhan adalah Tuhan yang memerintah, walaupun iblis mengendalikan dunia ini, menurut tulisan daripada kitab suci tadi mengatakan, tetapi kadang-kadang Tuhan juga turun tangan langsung untuk melaksanakan maksud-maksud penebusannya. Sekalipun demikian, hingga nanti Tuhan menyelesaikan sejarah, Tuhan telah membatasi kuasa dan kepemimpinannya atas dunia ini. Tetapi mari kita ingat ini, Tuhan telah menetapkan satu masa, yaitu untuk mengakhiri pemerintahan si iblis dan segala kekuatan jahatnya. So, jadi apa yang kita pelajari hari ini? Bahwa kita memiliki Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kita, yaitu dengan cara apa? Melestarikan kehidupan kita dari yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Lalu Tuhan juga menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap anaknya. Ingat baik, apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan pasti sediakan. Tuhan bukan mengikuti apa yang menjadi keinginan kita, tapi Tuhan mengikuti apa yang menjadi kebutuhan. Artinya Tuhan menyediakan kebutuhan kita. Dan yang ketiga yang perlu kita pelajari hari ini adalah
Tuhan memerintah atas dunia ini. Artinya Tuhan itu berkuasa, berdaulat atas segala yang terjadi di dunia ini. Jadi percayalah, dimanapun Anda berdiri, situasi apapun yang saudara sedang hadapi, itu nggak ada yang kebetulan. Tuhan memantau dan memandang setiap kita dari tahta kemuliaannya, dan Anda tidak pernah dibiarkan sendiri. Pemeliharaan Tuhan selalu ada bersama dengan saudara. Mulai hari ini, jangan gentar, jangan takut. Ada janji, ada jaminan yang Tuhan sediakan. Mari kita siapkan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita mau buka rotinya terlebih dahulu, dan kita percaya bahwa barang siapa makan tubuh dan minum darah Yesus, dia ada di dalam Yesus, Yesus Kristus ada di dalam dia. Mari bersama-sama dari tempat kita masing-masing, kita angkat roti ini, sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, maka mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Oleh korban bilur-bilur Yesus, segala penyakit kami sudah disembuhkan, penuh kemuliaan, menang atas segala binatang, menang atas segala jenis nyamuk dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur ini di atas kepala. Mari bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Kristus, maka mulai hari ini kami, yaitu diciptakan penuh kuasa, penuh kemuliaan, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, tidak mengembara. Dimanapun kami berada melangkah, dijagai pasukan malaikat surgawi. Aku tolak santet, aku tolak kuasa gelap, setan, tuyul, dukun-dukun, roh jahat, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami punya iman yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Saudara juga boleh siapkan, yaitu minyak di tempat Anda masing-masing. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan, lawatan Tuhan, mujizat Tuhan pasti terjadi begitu kita mengangkat minyak ini, karena Tuhan yang memberikan perintah untuk yaitu mengembalikan gerejanya di akhir zaman, seperti yaitu zaman Kisah Para Rasul. Artinya apa? Tanda-tanda kuasa, mujizat seperti gereja mula-mula, sebagaimana murid-murid diperintahkan, yaitu untuk mendoakan orang sakit, mengusir setan-setan. Mari kita angkat minyak dari tempat kita masing-masing, sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan, setiap olesnya punya kuasa, yaitu menyatakan mujizat, menghadirkan pasukan malaikat. Oleh kuasamu Tuhan, oleh mujizatmu Tuhan, kami percaya berdiri, melangkah dimanapun, senantiasa dijaga pasukan malaikat, tidak bisa disantet, menang atas kuasa kegelapan. Mulut kami ada kuasa, tangan kami ada kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan. Nah, dengan minyak urapan ini saudara boleh teteskan di atas kepala saudara. Anda juga bisa berdoa buat anggota keluarga Anda. Saudara bisa tumpang tangan pasangan Anda. Kalau Anda sebagai seorang suami, Anda sebagai seorang ibu, Anda bisa memberkati anak-anak saudara. Anda juga bisa memberkati proyek Anda, bisnis Anda, tempat di mana Anda berada pun, semuanya bisa Anda urapi. Anda bisa berdoa memberkati tempat-tempat di mana Anda berada. Dan percayalah, pasukan malaikat disediakan Tuhan untuk menjagai, untuk memagari dan melindungi Anda. Nah, saudara kasih Tuhan, di dalam Amsal 18 ayat 21 berkata bahwa hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, maka dia akan memakan buahnya. Artinya, berkali-kali, dan saya harus ulangi buat Anda, buat setiap kita, bahwa berkat itu terjadi berdasarkan apa yang kita ucapkan. Kutuk itu terjadi juga berdasarkan apa yang kita ucapkan. Apa yang kita ulang, apa yang kita perkatakan, itu sebagai magnet.
Kalau kita memperkatakan yang baik, maka yang baik-baik juga akan mendekat kepada kita. Itu akan menarik hal-hal baik mendekat. Tetapi kalau kata-kata negatif, kata-kata buruk yang kita ucapkan, maka itu juga menjadi magnet yang dapat menarik hal-hal negatif datang mendekat kepada kehidupan kita. Pilihan ada di tangan kita. Kita mau melepaskan kata-kata berkat atau kata-kata yang negatif. Di layar kaca Bapak Ibu Saudara, ada kata-kata berkat yang akan terjadi bagi hidup kita pada waktu kita memperkatakannya. Mari angkat tanganmu, bersama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Terjadilah apa yang seperti yang Anda lepaskan, yang seperti yang Anda telah doakan. Saya berdoa buat saudara, bersama keluarga Anda, dimanapun Anda berada, mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan selalu terjadi bagi kehidupan setiap saudara. Sekali lagi saya mengatakan, mari saya mengundang saudara untuk setiap hari minggunya juga kami ada ibadah onsite, yaitu jam 8 pagi, di jam 10 pagi, yaitu di Menara 1 Sentra Kelapa Gading, tepatnya di Budaran Kelapa Gading. Saya tunggu saudara dan sampai jumpa kita pada acara-acara iStart berikutnya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Kau membelah laut yang terduka.